Sumatera selalu punya cara untuk mengingatkan kita pada realita jalanan yang sebenarnya. Di sini, cahaya bukan lagi fasilitas, tapi sebuah kemewahan yang harus saya bawa sendiri lewat lampu utama. Perjalanan berlanjut, meninggalkan kenyamanan aspal untuk menembus jalur tanah. Tak golek parkiran. Di Malaysia, motor dibolehkan masuk ke dalam jalan tol, dan hampir semuanya gratis. Perjalanan ini belum usai. Ban motor masih menyimpan sisa debu Jambi dan dinginnya kabut kerinci. Dari Pemiminan, roda kembali berputar. Solok kita tinggal di spion. Target selanjutnya adalah Payakumbuh. Perjalanan dari Solok sempat menyuguhkan ketenangan di tepian danau, seolah menjadi salam perpisahan yang manis, sebelum akhirnya semesta membawa saya kembali ke realita yang sebenarnya. Meninggalkan Solok di bawah pekatnya malam, mata saya dipaksa bekerja ekstra keras. Di sini, cahaya bukan lagi fasilitas, tapi sebuah kemewahan yang harus saya bawa sendiri lewat lampu utama. Sumatera selalu punya cara untuk mengingatkan kita pada realita jalanan yang sebenarnya. Aspal yang berlubang dan kejutan-kejutan di balik kegelapan adalah menu wajib yang harus ditelan setiap kilometer. Rasanya kontras sekali jika mengingat kenyamanan jalanan di Jawa. Di sana, aspal mulus dan penerangan jalan sudah menjadi standar dasar, karena memang pembangunan seringkali terlalu terfokus di pusat. Di jalur ini, kita baru sadar bahwa keadilan infrastruktur masih berupa angan-angan di atas peta. Malam nggak kelihatan, tapi ini kita di Istana Pagaruyung, menjadi ikon di Payakumbuh. Ya, sudah gelap. Roda motor sempat membawa saya menepi sejenak di depan Istana Basa Pagaruyung. Harusnya, di sini berdiri tegak simbol kemegahan arsitektur Minangkabau yang melegenda. Namun, malam punya rencana lain. Gelap benar-benar menelan setiap detail ukirannya, menyisakan siluet hitam besar yang hanya bisa saya raba lewat imajinasi. Ada sedikit rasa sesal karena tidak bisa melihat megahnya warna emas di dindingnya, tapi inilah seni dari sebuah perjalanan jauh. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang ingin kita lihat, tapi kita selalu mendapatkan apa yang perlu kita rasakan. Tak perlu berlama-lama mengejar bayangan, karena Payakumbuh masih setia menunggu di ujung jalan sana. Kita simpan megahnya Pagaruyung untuk lain waktu. Meninggalkan Payakumbuh di bawah pekatnya malam kemarin adalah tentang menjaga momentum agar roda tetap berputar. Tanpa terasa, dinginnya bukit-bukit Sumatera Barat kini sudah berganti dengan hangatnya udara Riau. Pagi ini, aspal membawa saya memasuki Pasir Pengarayan. Jalanan mulai mendatar dan lurus, memaksa saya untuk terus menjaga kecepatan menuju pesisir timur. Di sini, ritme perjalanan terasa lebih cepat, mengejar waktu sebelum matahari tepat di atas kepala. Dermaga penyeberangan sudah semakin dekat, dan setiap kilometer di Tanah Riau ini adalah langkah menuju babak baru di seberang lautan. Di tengah perjalanan, semesta kembali mengirimkan sapaannya. Hujan turun begitu tiba-tiba,
memaksa saya untuk segera menepi di pinggir jalan. Rintik hujan ternyata masih enggan untuk benar-benar pergi. Tapi, roda motor ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya putuskan untuk kembali bergerak, membelah rintik dan menembus basahnya aspal menuju Rokan Hulu. Ada sensasi tersendiri saat butiran air menghantam jaket dan membasahi kaca helm. Sebuah pengingat bahwa perjalanan ini adalah tentang komitmen, bukan sekadar mencari kenyamanan. Rokan Hulu jadi tempat istirahat hari ini. Biarkan mesin berdingin. Sebelum besok, kita kembali beradu dengan waktu. Assalamualaikum, ini masjid yang tadi pagi saya salat subuh. Setelah masjid. Pagi pun menjemput dengan cahaya yang memanjakan mata. Cahaya yang seolah memberi restu untuk kembali memutar gas hari ini. Perjalanan berlanjut, meninggalkan kenyamanan aspal untuk menembus jalur tanah. Pak, kalau parkiran. Bisa kok, Mas. Di tengah rimbunnya hutan, menuju Rantau Prapat, debu dan tanah merah kembali menjadi kawan seperjalanan. Tanpa terasa, rimbunnya hutan perlahan memudar, berganti dengan riuhnya peradaban. Roda motor saya kini resmi menginjak aspal Rantau Prapat. Suasana sunyi di jalur tanah tadi seketika berubah menjadi pemukiman padat dan deretan kendaraan yang saling beradu. Inilah dinamika perjalanan dari kesunyian menuju keriuhan sebelum kembali menembus batas. Kita nikmati ritme kota sejenak. Setelah ribuan tikungan dan ratusan kilometer melahap aspal Payakumbuh, Rokan Hulu, hingga Rantau Prapat, akhirnya roda motor ini menyentuh titik penyeberangan di Tanjung Balai. Meninggalkan daratan Sumatera untuk menyeberangi Selat Malaka sejauh 664 km menuju Port Klang, Malaysia. Ini bukan lagi soal lintas provinsi, tapi soal menembus batas negara. Dari Port Klang, perjalanan berlanjut menyisir aspal baru menuju Rau. Di sini, semuanya terasa lebih tertata. Papan penunjuk jalan berwarna hijau, marka jalan yang rapi, dan aspal yang seolah memanjakan mesin motor saya. Satu hal yang paling membedakan di sini adalah hak bagi para pengguna roda 2. Di Malaysia, motor dibolehkan masuk ke dalam jalan tol, dan hampir semuanya gratis. Kita nggak perlu antri di gerbang tol, karena sudah disediakan jalur khusus di sisi paling kiri, yang menuntun kita langsung ke jalur utama. Sebuah kemewahan yang masih menjadi mimpi bagi kita di tanah air. Malaysia, babak baru dimulai. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Klik like dan subscribe agar cerita perjalanan ini tidak berhenti di sini. Aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan saat saya kembali memutar gas di episode berikutnya. Share video ini jika kalian ingin menularkan semangat penjelajahan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan seperti biasa, salam jelajah bumi.